Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu guru hebat? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya pada sehat dan masih tetap semangat. Insya Allah hari ini kita akan melakukan coaching akademik, supervisi akademik ya. Kemudian untuk di topik pertama nanti ada Pak Gun-Gun sebagai coach, Bu Dia sebagai coach, dan saya Titi Nuraini sebagai pengamat. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam coaching ini. 3 kompetensi dalam coaching ya. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Oke. Siap. Kita mulai dengan topik pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Diah dan juga Pak Gun-Gun. Kepada Bu Diah dan Pak Gun-Gun dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Pak, kebetulan sekali. Kemari dulu yuk, ada hal yang ingin saya sampaikan. Ada apa gerangan Bu? Sepertinya penting. Oh, tidak apa-apa, cuman begini, sesuai pengamatan saya yang saya perhatikan, Bapak itu jarang sekali mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang lain. Nah, kalau boleh saya tahu, ada apa ya Pak? Begini Bu, bukannya saya malas, tapi banyak sekali pekerjaan di rumah Bu. Oh, jadi banyak pekerjaan di rumah ya. Kalau soal pekerjaan rumah, mungkin saya juga sama Pak, kira-kiranya tidak bisa direalisasikan itu menurut saya. Jadi gimana? Bu, saya itu malas ikut pelatihan online begitu Bu, karena saya tidak bisa ikut dan tidak ahli juga Bu di dalamnya. Sebentar lagi materinya, besok lain lagi. Saya itu mau fokus di satu hal atau satu materi saja Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi Bapak ingin fokus dalam satu materi aja yang ingin Bapak kuasai, betul begitu? Iya Bu. Sekarang ini kan Bapak tahu sendiri ya, perkembangan teknologi itu di dunia pendidikan sangat luar biasa pesatnya. Setiap detik sangat berkembang terus. Jadi kalau kita tidak mengupgrade diri, tentunya kita akan sangat ketinggalan. Jadi bagus jika kita mengikuti perkembangan meskipun tidak ahli di bidang itu. Nah, yang penting Bapak tahu perkembangan yang ada sekarang. Jangan diam, santai terus, sambil kita tetap fokus pada ilmu keterampilan yang hanya kita sukai saja. Jadi menggali ilmu itu bisa di berbagai sumber ya Pak ya. Terima kasih pencerahannya Bu Guru. Insya Allah mulai sekarang saya tidak akan santai lagi dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal. Saya akan lebih aktif mencari pelatih yang saya senangi, akan belajar otodidak melalui YouTube, dari media-media lain juga saya nanti akan belajar secara otodidak. Saran lain terhadap hal yang ingin saya dalami. Nah, sekarang saya mau bertanya ya Pak ya. Kalau misalkan di posisi ini skala antara 1 sampai 10, Bapak di posisi mana nih? Berada di posisi 8 Bu. Nah, sekarang setelah berbicara dengan saya, bagaimana perasaan Bapak setelah ngobrol dengan saya ini? Saya merasa lebih semangat Bu, terpacu lagi semangat saya
karena ternyata penting juga ya Bu ikut pelatihan-pelatihan dan ikut pengembangan diri agar kita lebih baik lagi. Betul sekali Pak, karena pelatihan-pelatihan di luar sana itu sangat bermanfaat lagi buat kita Pak. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mohon maaf ya Bu duluan karena ada jadwal di kelas. Iya, semoga Bapak tetap semangat ya Pak ya ikutan pelatihan-pelatihan mandirinya. Dan Bapak Ya terus Bu, berinovasi ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Diah dan juga Pak Gun-Gun yang sudah mempraktekkan coaching ya antara kepala sekolah dengan gurunya ya. Di sini saya mau merefleksi apa yang sudah bagus dan belum. Untuk 3 kompetensinya sudah masuk ya tadi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Yang pertama di mengajukan pertanyaan ini masih belum banyak mungkin ya. Kemudian yang kedua tadi di tujuan awalnya mungkin ya di situ gurunya kepala sekolahnya ya langsung memanggil ya. Ya mungkin itu saja itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kasus kedua ya, topik. Ya, baik itu presentasi dari kelompok kami latihan coaching hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa semangat selalu dan juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kasus kedua ini, yaitu kita mengangkat tujuan dan temanya itu menyiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, atau pembelajaran berdiferensiasi. Yang akan berperan menjadi coach-nya yaitu Bu Titi Nuraini, yang menjadi coach-nya yaitu Bu Diah Mardiah, diri Gun-Gun Guntara. Jadi secara umum ini pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Ya mangga silakan Bu Titi dan Bu Diah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Hanya sedang ada yang saya pikirkan Bu saat ini. Barangkali Ibu ada apa bisa Ibu membantu saya Bu? Pikirkan apa itu Bu Diah? Masalah apa yang membuat Ibu mengganggu pikiran Ibu? Sebenarnya sih tidak serius juga sih Bu, cuman ini hanya mengganggu pikiran saya saja. Sesuai janji kita kemarin, kita hari ini akan melakukan coaching ya. Sebenarnya tujuannya untuk apa ya Bu? Begini Bu, saya ingin berbincang mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Bu, untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan siswa. Berarti tujuannya coaching kali ini untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu ya? Iya Bu, semoga saya nanti dapat ide atau inovasi baru, inspirasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas bersama Ibu. Baik Bu Diah, keberhasilan apa yang Ibu inginkan setelah melakukan coaching ini? Terkait dengan pembelajaran diferensiasi? Setelah melakukan coaching ini, saya harap sih saya ingin memvariasikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa Bu. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kesempatan apa yang Ibu lakukan? Mungkin kesempatan untuk memberikan pembelajaran dengan model dan media pembelajaran agar siswa semakin paham, dan juga
siswa aktif dalam proses pembelajaran dan lebih menyenangkan lagi. Jika melihat posisi mengenai kesempatan Bu Diah tadi, posisi saat ini ada pada skala berapa Bu Diah? Mungkin ada pada skala 7. Setelah pertemuan ini, apa yang menjadi harapan Bu Diah pada skala Ibu saat ini? Tentu saja saya ingin perubahan. Jika saat ini masih dalam skala 7, kedepannya saya semakin percaya diri dalam mengajar dan dapat menggeser skala dari 7 menjadi 9 atau 10. Baik, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi, tujuan dan kekuatan apa yang Ibu miliki, Bu? Mungkin tujuan saya agar semua siswa itu dapat memahami materi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai prinsip diferensiasi, dan kekuatan yang saya miliki adalah saya ingin menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan media pembelajaran video dan benda-benda konkret. Oh gitu ya Bu. Lalu peluang yang bisa muncul dengan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan model dan metode yang Ibu sebutkan tadi, gimana Bu peluangnya? Peluangnya agar pemahaman dan keaktifan siswa lebih meningkat lagi sih, Bu. Ya, model dan media memang sangat mempengaruhi ya Bu. Namun adakah hambatan atau gangguan dan bagaimana solusinya nanti? Ada sih Bu, yaitu saya harus bisa membuat media semenarik mungkin dan berbagai jenis karena tadi berdiferensiasi tadi. Solusinya ya harus banyak belajar, mencari inspirasi lain dengan diskusi dengan rekan-rekan sejawat dan menyiapkan medianya dan tentunya konsisten dalam melaksanakan model pembelajaran itu, Bu. Lalu apa rencana Ibu? Mungkin rencana saya itu menerapkan metode dan model pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa dengan bakat dan minatnya. Kapan nih rencana Bu Diah untuk memulainya dan kira-kira berapa lama jangka waktunya Bu? Saya rasa lebih bagus secepatnya Bu, dan jangka waktu 2 mingguan lah saya bisa insya Allah. Jadi menurut Ibu, ukuran keberhasilan siswa tadi, jika pemahaman dan keaktifan siswa meningkat ya Bu ya, dan Ibu akan menggunakan model media pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu. Lalu apa komitmen Ibu untuk dapat mewujudkan rencana ini? Komitmen saya ya harus bisa fokus pada target dan lebih menyiapkan lagi pembelajaran. Adakah yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana Ibu ini? Ya, mungkin akan berkolaborasi dan banyak berdiskusi dengan teman satu rombel, Bu. Jadi bisa memudahkan. Setelah kita ngobrol ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sedikit lega, Bu. Saya jadi bersemangat untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Syukurlah Bu Diah. Kalau begitu, lalu apa tindak lanjut pertemuan ini, Bu? Saya akan menjalankan rencana tujuan awal saya. Semoga lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran Ibu di kelas dan juga tadi bisa meningkatkan pemahaman siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, ada lagi Bu. Amin. Ya, ada lagi Bu ya yang ada lagi yang mau disampaikan? Rasanya sudah cukup, Bu. Oh iya. Ya. Baik kalau begitu saya baik kalau begitu saya pamit ya Bu Diah. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, ya demikianlah coaching di kasus kedua antara Bu Titin dan Bu Diah.
Sekarang ke kasus ketiga. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus yang ketiga dengan topik kasusnya yaitu guru yang gundah saat akan disupervisi oleh kepala sekolah. Beliau khawatir dan belum siap karena banyak tugas. Yang akan jadi pemerannya coachnya oleh Coach Gun, coachnya Bu Titin, dan saya sebagai pengamat. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bisa bantu saya nggak? Saya mau ngobrol sama Bapak. Bapak ada waktu tidak? Oh, silakan Ibu bisa, tapi nanti pulang sekolah ya Bu ya. Sejam pelajaran pukul 2-an ya Bu ya. Baik Pak, nanti saya menemui Bapak di mana ya Pak? Di ruang guru aja Bu, nanti biar santai. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Duduk Bu, mangga. Mau minum apa Bu? Ya, tidak usah repot-repot Pak Gun. Tapi boleh deh Pak, saya mau teh aja. Iya baik ya Bu. Aduh Bu, gimana? Tadi Bu katanya mau ngobrol. Pasti punya tujuan ya. Tujuan mau ngobrol sama saya apa ya Bu? Ini Pak, ingin mencari solusi Pak. Begini, saya sedang ada masalah nih, kegundahan dan stres Pak. Bingung, minggu depan saya akan ada supervisi oleh kepala sekolah. Nah, saya masih bingung Pak, gimana gitu ya. Masih stres. Bingung kenapa Bu? Bingung, saya masih banyak kekurangan Pak, masih belum siap dengan persiapannya dan juga takut sama penilaian ini Pak. Makanya saya mau ngobrol sama Bapak nih biar bisa menghilangkan kegundahan saya. Oh, seperti itu Bu. Iya Bu, setiap orang pasti ya memiliki kelebihan dan kekurangan, begitupun kegalauan ya Bu ya. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira kelebihan yang bisa Ibu terapkan dalam menanggapi masalah kegalauan ini apa tuh Bu? Iya Pak, makanya saya mau ngobrol sama Bapak. Nah Bapak kan sudah berpengalaman ya. Mudah-mudahan bisa membantu saya mencari solusi untuk menerapkan kelebihan saya. Saya biasanya semangat dalam bekerja dan ingin hasil lebih baik. Ingin hasil terbaik ya Bu ya dan semangat. Baik, kira-kira kekhawatiran masalah supervisi yang akan Ibu hadapi ini di mananya ya Bu? Di prakteknya Pak, saya belum siap. Saya suka deg-degan kalau ada orang yang menilai saya, takut salah, takut ya banyak lah Pak ketakutannya. Oh iya, kendalanya apa Bu tuh? Kendalanya dari berkas administrasi yang masih belum lengkap, kemudian dokumen dan kelengkapan lainnya yang belum siap semuanya Pak. Oh, berkas administrasi dan dokumennya ya Bu ya. Kenapa Bu belum siapnya? Masih ada beberapa berkas yang belum saya siapkan Pak karena kesibukan saya yang lain, jadi belum sempat karena lagi banyak kegiatan di sekolah, jadi administrasinya terbengkalai. Maka dari itu saya galau nih, takut sama supervisi. Oh, karena belum siap jadi galau ya Bu ya. Nah, supaya lancar dan tidak galau, tidak takut dengan agenda supervisi tersebut, kira-kira harus seperti apa Bu? Ya, harus menyiapkan administrasi, dokumen, dan juga kelengkapan lainnya dengan cepat dan tidak mepet waktunya Pak.
Berarti harus cepat ya Bu ya, karena lumayan banyak juga yang harus disiapkan sama Ibu. Cukup berat juga ya Bu ya, kalau mendadak biar ringan atau biar tidak berat harus apa ya Bu ya? Harus mencicil, membuat dokumen perangkat ajar dan administrasi kelas sedikit demi sedikit Pak, biar tidak bingung seperti sekarang nih. Betul sekali Bu, memang kalau dicicil akan menjadi lebih ringan ya Bu ya. Nah, biar Ibu lebih siap pas supervisi nanti, apa yang harus Ibu siapkan dan tindakan apa yang harus diambil? Yang pertama, dokumen dan administrasi harus saya cicil dan yang pertama dokumen dan Ada lagi administrasi. tidak Bu? Oh, iya, ada lagi tidak Bu yang harus Ibu siapkan agar supervisinya lancar? Oh, mental saya Pak harus disiapkan dulu. Mental ya Bu, mantap Bu. Kenapa ini mau kemana? Saya harus lebih pintar mengatur waktu dan cepat mengerjakan tugas dan jangan dinanti-nanti lagi Pak. Supaya tetap semangat, ada yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Dorongan dan dukungan dari teman-teman sejawat, juga keluarga, dan harus dikomunikasikan dengan mereka Pak, biar saya bisa mengerjakan tugas-tugas tadi dengan baik. Baik. Setelah kita mengobrol, setelah ngobrolan kita selesai, apa yang akan Ibu lakukan? Dan jika dalam skala 1 sampai 10, ada di skala berapa Bu? Skala 8 Pak, saya akan memperbaiki diri saya dalam ketepatan mengerjakan tugas dan mengatur waktu agar tepat waktu. Saya harus semangat dan juga siap dalam supervisi. Oh, hebat ya, Ibu sudah luar biasa. Tinggal menjalankan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya jadi lega nih setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak, dan juga mudah-mudahan saya lebih siap untuk bisa melaksanakan supervisi nanti. Sama-sama Ibu. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak Gun. Karena ya mangga. Ya, karena saya masih ada kelas lagi nih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi ya Pak. Ya, mangga Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Titin dan Pak Gun untuk refleksinya. Mungkin sedikit ya, refleksi dari saya sebagai pengamat bahwa alur tirtanya ini emang sudah bagus, sudah sesuai dengan tadi identitasnya, tujuannya juga udah bagus, udah mengarah, dan ada juga meningkatkan hubungan erat walaupun kita di dalam virtual, tapi sudah ada chemistry-nya mungkin ya. Terus komunikasinya juga efektif dan memfasilitasi proses belajar dengan hasilnya. Terima kasih. Sukses semuanya ya. Baik. Baik. Sekarang dari saya ya. Yang kasus pertama ya, refleksinya baik. Refleksi di kasus pertama tadi antara Bu, ya kasus kedua, mohon maaf. Di kasus kedua antara Bu Titin dan Bu Dia, memang itu kontekstual ya untuk temanya dan tujuannya, karena memang banyak terjadi di sekolah-sekolah di sekitar kita. Jadi ini sangat kontekstual, sudah sudah terjadi komunikasi dua arah dengan baik ya, luar biasa Bu Titin dan Bu Dia. Semangat selalu ya. Ya. Ya.